Hidup ini yang pertama rumusnya, carilah apa tugasmu. Segala sesuatu, apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu, maka carilah tugasmu sebagai manusia. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Teh ini kan dia punya tugas. Dibikin jadi minuman. Ya diminum, ndak apa-apa. Manusia yang minum, jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel, terus kamu siramkan di karpetnya masjid. Itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa, Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh, Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh, Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, ndak usah khawatir, ndak bisa. Manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifahi alam semesta. Jika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah, ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa, besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh membelih sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti, pantasnya membelih sapi itu ya sapi yang semacam apa, kan gitu. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan, atau syukur-syukur bisa tidak jadi diperintah. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu tidak jadi, karena perintahnya tidak jelas. Nah, kita sering begitu dalam hidup. Kamu sering ngerti tugasmu tapi tidak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau tidak ada. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau tidak lulus di kampus gampang. Kalau tidak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Bekalmu lengkap, alam semesta menyediakan semuanya, termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan tidak ada. Yang kedua, fokuslah pada apa yang kamu lakukan, karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu.
Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Itu tugas hidup kita yang pertama. Hidup kita itu secara durasi, itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunnatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus, karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya.